Naam, hada Syekh dalam kitabnya Penawar Hati Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ada menyebutkan berkenaan dengan afat al-lisan, hal-hal yang menjadi kesilapan dilakukan oleh lisan. Di antara yang paling berbahaya sekali afatul lisan, dosanya lisan adalah berdusta. Berdusta artinya memberitahukan sesuatu di luar yang benar. Yani kalau dikatakan fulan itu datang, tapi hakikatnya dia tak datang, sudah memberitahukan sesuatu yang bukan menjadi hakikat berita. Itu namanya al-ikhbar bighairil waqi', memberitahukan sesuatu yang tidak benar, itu dusta. Dalam beberapa peringkat dusta ada namanya dusta orang yang dia menerima berita lalu share berita tanpa dia memastikan berita itu benar atau tidak. Walaupun belum sampai kepada peringkat berita itu tak benar, tapi sharing berita dengan sekedar menerima berita, sharingnya itu sudah menjadi bahagian daripada perbuatan dusta. Kata baginda Rasulullah SAW, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma yasma'. Cukup seseorang itu sudah melakukan dusta, maksudnya orang itu sudah berdusta kalau menyampaikan berita apa saja yang didengar oleh telinganya. Dia bukan memberitahukan berita yang tidak betul, dia tak tahu berita itu betul atau tidak, hatta berita itu betul. Tapi kalau sharingnya tanpa dia memastikan berita itu benar atau tidak, itu termasuk dia menyebarkan dusta. Alangkah ramainya di zaman kita sekarang orang yang ingin orang pertama share berita tanpa memastikan berita itu benar atau tidak dalam dia punya grup atau dalam Facebook ataupun seumpamanya. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditha bi kulli ma yasma'. Cukup seorang itu dikatakan berdusta kalau sharing apa saja berita sekedar hanya mendengar sahaja, ya. Elakkan daripada menyampaikan berita jika tidak pasti. Celaan kepada dusta. Ketika baginda Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah orang beriman boleh tergelincir kepada perbuatan zina? Katanya ada kalanya begitu. Adakah orang beriman akan minum khamar? Katanya ada kalanya tergelincir dengan dosa khamar. Ketika ditanya adakah orang beriman itu dusta? Katanya tidak. Orang beriman tidak berdusta. Yakni dinafikan oleh Nabi orang beriman daripada dusta. Pada saat dikatakan adakah melakukan dosa besar seperti zina, ya kadang-kadang tergelincir. Tapi sampai kepada dusta, Nabi katakan tidak. Karena menukil daripada firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berdusta adalah bukan orang-orang yang beriman. Tentunya dalam hal ini bukan bermakna orang berdusta jadi kufur. Tapi betapa hinanya itu dusta sehingga diangkat iman daripada orang ketika ia berdusta. Dusta ini bila seseorang membiasakan diri dalam berdusta, dia tak perlu berfikir untuk berdusta, dia expert dalam berdusta. Jadi sifat dusta bila dilakukan berterusan akan menjadi sifat sebati dengan orang itu, sehingga dia menjadi pendusta tanpa dia sedari. Seperti mana dalam hadis, orang itu kalau membiasakan diri berdusta maka dia akan menjadi pendusta. Sebaliknya, orang kalau membiasakan diri jujur, maka dia pun akan menjadi orang yang jujur. Atas dasar sifat apa kita biasakan, kita akan memiliki sifat tersebut dengan melatih diri pada sifat itu. Kalau baik sifat yang kita latih, maka baiklah kita akan memiliki sifat itu. Demikian juga sebaliknya. Dalam hadis dikatakan iyyakum wal kadzib, hati-hati kamu daripada dusta, karena dusta itu menjauhkan seseorang daripada iman. Katanya fil hadis, kalau orang berdusta, malaikat yang sedang mencatat itu dia akan menjauh dulu 1 mil 1 batu. Tak kuat dengan bau busuknya itu dusta. Kalau dia hari-hari berdusta macam mana itu? Kadang-kadang dusta dirancang. Dusta dijadikan skrip. Film bersiri dusta. La haula wala quwwata illa billah.
Berapa banyak orang kan jadi korban daripada penipuan itu, dan berapa banyak dosa yang Anda tanggung dengan dusta itu. Katanya orang berdusta malaikat akan menjauh 1 mil karena busuknya bau dusta yang diucapkan oleh orang tersebut. Walihada katanya alaikum bisidqi, kamu hendaklah bersifat jujur, jangan dusta. Iyyakum wal kadzib, hati-hati kamu daripada sifat dusta. Nah, dibenarkan dusta dalam 3 tempat kata Syekh di sini. Yang pertama dalam perang, sebagaimana saya katakan tadi, berdusta dalam perang boleh. Seperti tadi Abu Dujana, atau kalau orang dia informasi yang yang boleh diberitahukan dengan cara menipu kepada musuh, boleh dalam perang. Yang kedua, dusta mendamaikan 2 orang berselisih. 2 orang berselisih, kalau masing-masing maki, kita pergi A maki B. Kita pergi B maki A. Kita bila jumpa dengan A tanya kepada kita, B cakap apa masalahku? Jangan bagi tahu B maki. Akan jadi masalah makin keruh. Jangan diberitahukan. Dia tak maki aku, tidak. Awak dusta. Ya, untuk mendamaikan 2 orang boleh untuk berdusta. Yang ketiga, dalam kehidupan rumah tangga antara suami dengan istri, beberapa hal boleh berdusta, tapi bukan bohong sunat yang biasa dipakai oleh orang itu kan. Dia takut kena marah dengan istrinya balik malam kan. Dia pakai kain pelekat, dia pergi ke entah pergi mana. Yang itu bukanlah dusta yang betul. Bohong sunat ini bukan dalam kita punya bukan kita pemahaman dalam hal-hal yang dalam circle yang terbatas, seperti ini antara suami dengan istri lah ya. Jika suami berhias walaupun sudah tua, handsome kau, woi awak macam 30 tahun lah, tipu, tapi dia boleh. Sebaliknya pun istri juga bila masak-masakan atau buat penampilan atau desain rumah atau tukar tirai ke apa semua, walaupun kita tak cocok kita boleh untuk mengatakan makanan sedap, ini dekorasi pun cantik dan seumpamanya, untuk mengelak daripada mengkeruhkan keadaan. Tapi bukan dalam segala hal ya, bukan macam orang tipu pergi ke satu tempat, pergi tempat lain, kemudian bagi tahu ini bohong sunat dengan untuk bagi itu kepada istrinya supaya dia tak marah. Nah, 3 hal ini diperbolehkan untuk berdusta. Wallahu taala alam. Semoga Allah lindungi kita daripada sifat dusta, dan Allah jadikan kita orang-orang yang bercakap jujur. Amin Allahumma amin.